Ya, Oke, gimana Bu? jodoh itu pasti bukan selalu yang cocok ya. Kan kadang-kala Ya. orang mengatakan kalau udah cocok, ada kecocokan, kami berjodoh. Justru jodoh itu menurut saya adalah pribadi yang berbeda. Ya dari wanita dan Hmm. pria kan udah beda. Jangan sama jenis Hmm. loh, nggak boleh. Namanya Hmm. jodoh untuk membangun pernikahan itu harus lawan jenis, pria dan Hmm. wanita. Itu udah berbeda. Oke. Jadi Oke. ada keberbedaan, tetapi justru satu sama lain mau melengkapi untuk Hmm. menjadi satu kesatuan, unity, Oke. yang nantinya Oke. bertumbuh kepada arah yang lebih baik. Kalau minggu lalu kita bilang temukan pasangan hidup Anda itu ke arah karakter yang lebih baik, kerohanian yang lebih baik, ya, skill, Oke. talenta itu juga harus dikembangkan lebih baik. Nah ini jodoh juga demikian. Walaupun Hmm. pribadinya berbeda, pria dan wanita dengan segala keunikan, yang satunya lembut, yang satunya keras, yang satunya mungkin agak melankolis, satunya tegas gitu ya, berbeda dalam keberbedaan itu tapi mau saling pengertian, saling Hmm. melengkapi, bertumbuh kepada arah yang memang lebih dewasa dalam segala hal. Itu menurut saya jodoh itu seperti itu. Oke, menarik sekali. Tadi ada satu kata yang Bu Krisna terus-terus ulangi ya. Jodoh itu adalah saling melengkapi ya. Saling melengkapi itu berarti meliputi mulai dari gender aja udah kelihatan antara pria dan wanita. Saling melengkapi berarti di mana masing-masing pasangan saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, Betul. banyak anak muda bertanya-tanya seperti ini ketika mereka menjalani pacaran ya Bu ya, sebelum mereka menikah nih. Kan Ya, biasanya untuk mereka memutuskan menikah pasti kan pertanyaan besar yang mereka perlu tanyakan kepada diri mereka dan kepada pasangan adalah, benarkah kamu adalah jodoh saya? Atau mungkin mereka di dalam doa mereka misalnya ya kepada Tuhan, mereka bertanya, Tuhan, betulkah orang yang sedang menjalin relasi bersama dengan saya adalah jodoh saya? Bagaimana kita bisa tahu, Bu, bahwa dia adalah memang pasangan yang sudah Tuhan siapkan buat kita sebelum kita menikah? ya. Ada. Pastinya kita jangan pernah menikah hanya karena desakan orang tua. Oke. Jangan menikah hanya karena faktor usia. Jangan menikah hanya karena lihat teman-temannya sudah pada gandeng anak atau punya pasangan. Jangan menikah hanya karena faktor dorongan biologis. Ini alasan-alasan yang sebetulnya tidak boleh untuk mendasari sebuah komitmen pernikahan. Jadi untuk tahu betulkah itu jodoh dari saya, kita harus lihat bagaimana dia mau diajak berjuang untuk bertanggung jawab, untuk membawa kita kepada keluarganya. Dia juga mau dikenalkan kepada keluarga kita. Itulah sebetulnya ada tanggung jawab. Nggak main-main ini. Bukan sekedar kita tertarik secara fisik, apalagi seksual. Bukan sekedar kita karena cakepnya, gantengnya, cantiknya. Nanti kalau narkoba bagaimana? Nanti kalau seks bebas, orientasinya hanya sekedar fisik, wah dia bagus tuh loh ya, bodinya, aduh kalau deket dengan dia, aduh semua mata memandang. Ini alasan-alasan yang sangat duniawi yang jangan dipakai untuk memilih ini jodoh atau bukan. Jadi ketika mau memilih jodoh, itu memang secara fondasi yang paling prinsipil, pastinya secara iman, harusnya dia bertumbuh secara kerohanian yang lebih baik. Ya, dalam doa-doa mereka, dalam kehidupan religius dia dengan Tuhan, kemudian dia juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Minggu lalu kita sudah bahas ya, bahwa kalau kita yakin itu pasangan kita, cinta itu harus menjamin masa depan. Cinta itu harus menguatkan pribadi kita lebih baik. Cinta itu bukan merusak, bukan untuk tangis-tangisan, bukan untuk saling menyalahkan, apalagi cemburu buta. Ya, jadi temukan jiwa-jiwa yang sehat, tidak membohong, tidak narkoba, komunikasinya juga bisa nyambung, secara karakter kita semakin dewasa. Karena cinta itu harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu yang sebetulnya kriteria untuk ini jodohku. Minimal ya, paling gampang ya. Kita secara iman tuh sama dan kemudian berkembang bertumbuh, lebih mencintai Tuhan, dan dia memang siap untuk membawa kita kepada orang tuanya, dia pun siap untuk kita bawa kenalkan dengan orang tua kita, dan kemudian dia bertanggung jawab untuk mau berjuang demi masa depan, untuk menjamin kehidupan kita jauh lebih baik. Cinta itu menjamin.
Oke, menarik sekali. Berarti ketika berbicara soal relasi yang sehat, itu berarti berbicara di mana masing-masing pihak dari pasangan ini sama-sama bertumbuh. Dan itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa memang dia adalah pasangan yang tepat. Atau istilah lainnya kita sebut sebagai jodoh. Nah, kalau menurut Bu Krisna sendiri, di dalam relasi berpacaran, ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka membicarakan hal-hal tertentu terkait dengan masa depan, apa sih yang sebaiknya menjadi topik pembicaraan sehingga sampai akhirnya kemudian kita bisa menemukan nih, apakah dia adalah jodoh saya misalnya, apakah memang dia adalah orang yang mau bersama-sama bertumbuh bersama dengan saya. Gimana kalau menurut Krisna? Wah, ini pertanyaan yang bagus Pak Endi. Yang kadang-kala orang untuk mau menikah itu pada dilupain. Banyak yang lupa bahwa ketika membangun pernikahan itu harus punya visi. Makanya yang diobrolin, yang didiskusikan itu visi. Visi itu tujuan jangka panjang. Kita mau menikah gimana nih? Termasuk mau punya anak berapa itu dibicarakan ketika waktu pacaran. Mau punya anak berapa, nanti kalau sudah menikah apakah saya masih boleh bekerja apa tidak. Nanti kita itu mau membangun pernikahan seperti apa sih? Makanya ketika pacaran itu penyatuan pikiran itu penting sekali. Menyatukan visi, tujuan pernikahan. Kemudian nanti kita ingin membangun pernikahan tuh seperti apa? Ya, itu kan harus punya tujuannya. Misalnya kalau saya ya membangun pernikahan yang bagaimana kita ini bisa berdaya guna lah buat banyak orang, buat kita sendiri juga bahagia, rohani dan jasmani. Ya, kemudian kita ketika merasa bahagia, rohani, jasmani, kita pun bisa menjadi alat atau keluarga yang berdaya guna untuk banyak orang, masyarakat, Indonesia, komunitas kita, gitu ya. Itu yang harus dipikirkan, bukan hanya untuk ego kita sendiri, tetapi bagaimana berdua itu kita sama-sama memikirkan untuk 3 tahun ke depan seperti apa kita kerinduannya. 3 tahun ke depan misalnya kita nanti habis menikah minimal kita sudah punya rumah sendiri nih misalnya. Ya, kemudian 5 tahun ke depan ya 5 tahun ke depan pastinya kita sudah punya anak yang lucu, kita sudah bisa mulai nabung-nabung sedikit itu ya. Itu tuh banyak yang harus dipikirkan yang termasuk dalam visi membangun pernikahan. Ini yang harus disatukan ketika pacaran, ketika kita mau membangun pernikahan. Termasuk nanti ketika keuangan, bagaimana memanagenya, kita mau nabung berapa persen, mau untuk nyicil rumah berapa, mau untuk yang sekunder kendaraan berapa, siapa yang pegang uangnya nanti, apakah dua-duanya pegang, ataukah ada satu posnya yang kuat di istri atau di suami, supaya nanti nggak bingung. Termasuk kemudian gajinya berapa, kalau sudah benar-benar mau menikah harus tahu bahwa pendapatan calon saya sekian, kira-kira nanti kita sisihkan berapa. Bukan masalah hitung-hitungan loh. Ini masalah untuk kita menyatukan pikiran demi masa depan yang memang kita mau raih bersama. Tujuan yang mulia, kehidupan pernikahan yang positif ya, tentu saja yang sehat. Gitu.